Pada penghujung dekade 1940-an, ketika Republik Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman luar dan dalam, muncul sebuah gerakan bersenjata yang kelak dikenal sebagai Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, seorang tokoh yang semula aktif dalam perjuangan kemerdekaan, namun kemudian mengambil jalan berbeda. Ia berkeyakinan bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam, bukan negara nasional sekuler yang berdiri di atas dasar Pancasila. Dari keyakinan inilah, Kartosuwirjo mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia, NII, di Jawa Barat pada tahun 1949. Namun gerakan ini bukan hanya berdiri di Jawa Barat. Dalam waktu yang relatif singkat, semangat pemberontakan DITII menyebar ke berbagai daerah lain di Nusantara. Di Aceh, Daud B. Ureu, mantan gubernur militer, mengangkat senjata dan menyatakan kesetiaannya kepada NII. Di Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar mengorganisasi pasukan bersenjata dari pedalaman. Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar, seorang ex-perwira TNI, memilih bergabung dan memimpin pemberontakan dengan latar belakang kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Sementara di Jawa Tengah, tokoh-tokoh seperti Amir Fattah dan Kiai Sumolango turut membentuk basis perlawanan. Latar belakang dari pemberontakan ini sangat kompleks. Sebagian besar dipicu oleh kekecewaan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang kala itu tengah menghadapi tekanan dari Belanda dan harus menerima perjanjian-perjanjian seperti Renville dan Rom van Rooyen. Perjanjian-perjanjian ini dianggap mengorbankan kepentingan umat Islam dan para pejuang lokal. Ketidakpuasan ini diperparah oleh kondisi sosial politik yang tidak stabil, birokrasi yang lemah, dan terpinggirkannya sebagian kelompok Islam dalam struktur kekuasaan nasional. Seiring meluasnya wilayah gerakan DITI, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai operasi militer pun dilancarkan, mulai dari Operasi Pagar Betis, Operasi Gerakan Benteng Nasional, hingga Operasi Baratayuda dan Operasi 17 Agustus. Tujuannya jelas, menumpas pemberontakan dan mengembalikan kedaulatan Republik di daerah-daerah yang dikuasai oleh DITII. Beberapa upaya penyelesaian secara damai juga pernah dicoba, namun seringkali gagal karena perbedaan pandangan ideologis yang terlalu tajam antara pihak pemerintah dan kelompok pemberontak. Dampak dari gerakan ini sangat luas. Konflik bersenjata yang berkepanjangan menyebabkan kekacauan sosial dan ekonomi, terutama di daerah-daerah basis pemberontakan. Kehidupan masyarakat terganggu, pembangunan terhambat, dan stabilitas nasional terguncang. Selain itu, pemberontakan ini juga memperumit peta politik nasional karena adanya infiltrasi kelompok-kelompok lain, termasuk pihak kiri yang memanfaatkan situasi demi kepentingan masing-masing. Hari ini, pemberontakan DITI dikenang sebagai salah satu episode kelam dan rumit dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Ia mencerminkan betapa rapuhnya persatuan nasional pada masa-masa awal berdirinya Republik dan bagaimana ideologi yang berbeda dapat memicu konflik berkepanjangan. Meski telah lama berlalu, dampaknya masih terasa dalam berbagai kebijakan pertahanan, pendekatan terhadap radikalisme, dan cara negara merespons tantangan ideologi di masa kini. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, merupakan salah satu babak paling penting dan kompleks dalam sejarah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Gerakan ini mencerminkan ketegangan antara semangat revolusi, dinamika politik lokal, dan pencarian bentuk ideal negara Indonesia yang baru lahir. Untuk memahami pemberontakan ini secara menyeluruh, kita perlu melihat asal mula, latar belakang, jalannya pemberontakan, dan penyelesaiannya dalam bingkai waktu yang panjang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa ini dihadapkan pada berbagai tantangan berat. Salah satunya adalah pertarungan mempertahankan kemerdekaan dari kembalinya kekuatan kolonial Belanda yang ingin menguasai kembali Nusantara melalui agresi militer dan diplomasi internasional. Dalam situasi ini, berbagai kelompok bersenjata terbentuk,
baik yang berada di bawah kendali pemerintah, pusat maupun kelompok-kelompok militan yang memiliki ideologi sendiri. Salah satu tokoh yang menonjol dalam konteks ini adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, seorang tokoh Islamis radikal yang pernah aktif dalam Partai Sarekat Islam Indonesia dan memiliki latar belakang pendidikan modern serta pesantren. Kartosuwiryo pada awalnya berjuang bersama Republik Indonesia melawan Belanda, terutama di Jawa Barat. Namun peristiwa Perjanjian Renville tahun 1948 yang menyebabkan pasukan TNI harus ditarik dari Jawa Barat ke wilayah yang diakui secara internasional, Yogyakarta dan sekitarnya, membuat wilayah Jawa Barat menjadi daerah kekuasaan kosong. Kekosongan kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk membentuk basis kekuatan sendiri. Pada 7 Agustus 1949, ia secara sepihak memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di daerah Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kartosuwiryo menyatakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia telah menyimpang dari nilai-nilai Islam dan satu-satunya jalan adalah mendirikan negara berdasarkan syariat Islam. Gerakan DITI awalnya hanya beroperasi di Jawa Barat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, gerakan ini menyebar ke berbagai wilayah dengan pemimpin yang berbeda-beda, namun memiliki afiliasi atau semangat yang serupa. DITI Jawa Barat dipimpin Kartosuwiryo. DITI Aceh dipimpin oleh Daud Boreweh. DITI Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. DITI Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah dan lainnya. Gerakan ini berwujud militeristik, mengandalkan perang gerilya dan intimidasi terhadap masyarakat serta pejabat pemerintah. Mereka menolak mengakui Republik Indonesia dan seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka yang dianggap kafir atau musuh negara Islam. Di beberapa tempat, kelompok ini menjalin kerjasama atau melakukan infiltrasi ke dalam masyarakat melalui jaringan pesantren atau organisasi keagamaan. Pemerintah pusat pada awalnya kesulitan mengatasi pemberontakan ini karena sedang menghadapi berbagai konflik lain, termasuk pemberontakan PKI Madiun, RMS di Maluku, dan PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, kondisi geografi pegunungan dan hutan membuat basis pertahanan DITI sulit ditembus. Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa pendekatan militer semata tidak cukup. Oleh karena itu, penumpasan DITI dilakukan melalui strategi komprehensif. TNI melancarkan berbagai operasi besar, termasuk Operasi Baratayuda di Jawa Barat dari tahun 1959 hingga tahun 1962 untuk menumpas kekuatan Kartosuwiryo. Di Sulawesi Selatan, operasi Tegas dan operasi gabungan lain dilakukan untuk mengepung dan menumpas gerakan Kahar Muzakar. Operasi militer disertai dengan pemutusan jalur logistik dan penghancuran basis-basis DITI. Pemerintah juga melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh Islam moderat untuk menegaskan bahwa Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama dan tidak bertentangan dengan Islam. Di Aceh, pemerintah berhasil bernegosiasi dengan Daud Boreweh melalui jalur damai dan memberi status daerah istimewa untuk Aceh pada 1959. Puncak dari penumpasan terjadi ketika Kartosuwiryo ditangkap dalam keadaan sakit oleh pasukan TNI di Gunung Geber, Majalengka, pada 4 Juni 1962. Setelah melalui pengadilan militer, Kartosuwiryo dieksekusi pada 5 September 1962. Penangkapan dan eksekusi Kartosuwiryo menjadi simbol berakhirnya kekuatan militer DITI di Jawa Barat, meski sisa-sisanya masih ada hingga dekade 1970. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITI yang meletus di berbagai daerah Indonesia sejak akhir 1940-an membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Gerakan ini yang awalnya mengusung cita-cita menegakkan negara Islam Indonesia tidak selalu disambut dengan tangan terbuka oleh rakyat. Penerimaan maupun penolakan masyarakat terhadap gerakan ini sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan setempat. Di sejumlah wilayah,
terutama pedalaman atau daerah yang secara geografis sulit dijangkau oleh aparat negara, sebagian masyarakat sempat menerima kehadiran DITI. Dukungan ini tidak selalu dilandasi oleh ideologi keagamaan semata, tetapi lebih karena kekecewaan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap lalai memenuhi janji kemerdekaan, termasuk janji akan kesejahteraan, keadilan sosial, dan rasa aman. Dalam kekosongan kekuasaan atau lemahnya kendali pemerintah, tokoh-tokoh DITI tampil bak pemimpin lokal, menjanjikan perlindungan, sistem hukum Islam yang tegas, dan keteraturan baru. Namun di sisi lain, perlawanan rakyat terhadap DITI juga muncul dengan keras. Gerakan ini seringkali menggunakan cara-cara represif untuk menundukkan masyarakat, seperti pengambilan paksa bahan makanan, pemerasan, penculikan, bahkan pembunuhan terhadap warga yang dianggap tidak sejalan. Hal ini menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman yang meluas. Banyak petani terpaksa meninggalkan ladang, desa-desa dikosongkan, dan hubungan ekonomi antara desa dan kota terputus. Gangguan keamanan yang terus-menerus memaksa banyak warga hidup dalam pengungsian atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi keselamatan. Dampak dari pemberontakan ini pun terasa dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di banyak wilayah terganggu hebat. Petani tak lagi bisa bekerja dengan tenang, irigasi rusak, hasil panen dirampas oleh kelompok bersenjata, dan distribusi ke pasar terhambat. Akibatnya, terjadi kelangkaan bahan makanan dan inflasi harga kebutuhan pokok. Aktivitas ekonomi mandek dan banyak pasar desa lumpuh. Lebih jauh lagi, situasi ini menciptakan jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan siapapun yang membawa atribut kekuasaan, baik dari pihak pemerintah maupun pemberontak. Trauma akibat kekerasan bersenjata membuat rakyat menjadi apatis dan tertutup. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, bahkan setelah pemberontakan berhasil ditumpas. Pada akhirnya, pemberontakan DITI meninggalkan jejak panjang dalam memori kolektif masyarakat, bukan hanya sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, tetapi sebagai luka sosial yang mengganggu tatanan kehidupan rakyat kecil. Meski pemberontakan berhasil dipadamkan dengan operasi militer yang sistematis, dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan perekonomian rakyat memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan sepenuhnya. Pemberontakan DITI mengajarkan bangsa Indonesia betapa sulitnya menjaga persatuan dalam keberagaman ideologi dan latar belakang budaya. Gerakan ini muncul bukan semata karena keinginan membentuk negara agama, tetapi juga karena kekecewaan terhadap realitas politik dan sosial saat itu. Pemberontakan ini menjadi refleksi atas ketegangan antara nasionalisme sekuler dan aspirasi Islam politik. Hingga kini, warisan DITI masih terasa, terutama dalam diskursus tentang hubungan agama dan negara. Negara Indonesia tetap berkomitmen sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila, yang menjamin kebebasan beragama, namun tidak tunduk pada sistem teokrasi. Penerimaan dan penolakan masyarakat serta dampak keamanan dan ekonomi akibat pemberontakan DITI dapat diperinci berdasarkan daerah yang menjadi basis utama gerakan ini. Di Jawa Barat, gerakan DITI muncul sebagai kelanjutan dari frustrasi sebagian kelompok terhadap hasil perundingan Renville yang mengharuskan pasukan Republik menarik diri dari wilayah ini. Kartosuwiryo, yang sebelumnya aktif di lingkungan Hizbullah dan Tentara Sabilillah, memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di daerah Tasikmalaya. Penerimaan terhadap DITI di Jawa Barat awalnya muncul dari kalangan tertentu yang melihat gerakan ini sebagai bentuk perjuangan Islam dan perlawanan terhadap penjajahan dalam bentuk baru. Namun semakin lama, penolakan rakyat justru makin meluas karena aksi kekerasan, intimidasi, dan pemaksaan zakat yang dilakukan oleh pasukan DITI terhadap warga. Rakyat dipaksa memberi makanan dan logistik, sementara banyak tokoh masyarakat yang menolak dibunuh atau disiksa. Dampaknya terhadap keamanan dan ekonomi sangat parah. Wilayah Priangan Timur seperti Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Majalengka menjadi medan konflik berkepanjangan. Desa-desa hancur,
kehidupan petani terganggu, dan distribusi hasil bumi terhenti. Jalan-jalan dijaga oleh kelompok bersenjata, menyebabkan isolasi ekonomi. Pemerintah meluncurkan operasi Pagar Betis untuk mengisolasi gerilyawan DITII, yang membuat banyak warga terseret sebagai korban konflik. Butuh waktu lebih dari 1 dekade, hingga Kartosuwiryo akhirnya tertangkap pada 1962, dan gerakan ini resmi dinyatakan berakhir. Sementara di Sulawesi Selatan, gerakan DITII berakar dari kekecewaan bekas tentara Laskar Indonesia Timur terhadap perlakuan pemerintah pusat. Kahar Muzakar, yang sebelumnya tokoh pejuang, memimpin pemberontakan setelah merasa diabaikan oleh struktur militer formal pasca kemerdekaan. Penerimaan terhadap gerakan ini di awal cukup tinggi, terutama dari kalangan ex-Laskar dan masyarakat pedalaman yang belum terintegrasi dengan negara. Kahar menjanjikan sistem Islam yang adil dan memanfaatkan jaringan keagamaan dan adat setempat. Namun penolakan masyarakat semakin menguat ketika DITII mulai melakukan penjarahan, pengambilan paksa hasil bumi, dan pembunuhan terhadap warga desa yang dianggap mata-mata pemerintah. Dampaknya terhadap keamanan dan ekonomi sangat menghancurkan. Daerah Luwu, Kolaka, dan sebagian tanah Toraja menjadi wilayah rawan. Rakyat hidup dalam ketakutan, lahan pertanian terbengkalai, pasar-pasar sepi, dan pengungsi meningkat. Pemerintah terpaksa melancarkan operasi militer terus-menerus hingga akhirnya Kahar Muzakar terbunuh pada 1965. Setelah itu, perlahan daerah ini bisa kembali stabil meski trauma dan kerusakan infrastruktur bertahan lama. Di Aceh, pemberontakan DITII dipimpin oleh Daud Beorwe, mantan gubernur militer Aceh dan ulama karismatik. Ia kecewa karena janji pemerintah pusat untuk memberikan status daerah istimewa dengan otonomi berbasis syariat tidak kunjung direalisasikan. Penerimaan terhadap gerakan ini cukup kuat di awal, terutama karena kedekatan Daud Beorwe dengan tokoh ulama lokal. Banyak rakyat melihatnya sebagai perpanjangan dari perjuangan kemerdekaan. Namun seiring waktu, penolakan mulai muncul ketika rakyat harus menanggung beban akibat konflik. Penduduk terhimpit di tengah dua kekuatan, aparat negara dan kelompok bersenjata DITII. Dampak keamanan dan ekonomi pun signifikan. Banyak desa di Aceh Tengah dan Pidie mengalami blokade. Transportasi dan distribusi barang terganggu, dan rakyat terpaksa meninggalkan sawah dan kebun. Wilayah Aceh sempat menjadi zona abu-abu yang tidak aman bagi kegiatan ekonomi. Konflik ini berakhir relatif lebih damai setelah adanya pendekatan negosiasi oleh pemerintah pusat dan tawaran rekonsiliasi yang diterima oleh sebagian besar tokoh DITII Aceh. Ibnu Hajar memimpin pemberontakan di Kalimantan Selatan dengan pasukan yang dikenal sebagai Kesatuan Rakyat yang tertindas. Gerakan ini lebih bercorak lokal dan oportunistik, meski kemudian menyatakan bergabung dengan DITII. Penerimaan masyarakat sangat terbatas. Ibnu Hajar dan pasukannya dikenal sebagai kelompok perampok bersenjata yang memanfaatkan simbol agama. Rakyat justru lebih banyak menolak karena DITII versi Ibnu Hajar kerap melakukan kekerasan dan pemerasan terhadap warga. Dampaknya terhadap keamanan dan ekonomi terasa kuat di pedalaman. Banyak jalur sungai yang menjadi nadi transportasi di Kalimantan dikuasai kelompok bersenjata. Perdagangan terganggu dan banyak desa mengalami kekurangan bahan pokok. Pemerintah menumpas gerakan ini secara intensif hingga akhirnya Ibnu Hajar menyerah pada 1963 dan dieksekusi. Sementara wilayah Kabupaten Tegal, Brebes, dan sekitarnya menjadi bagian dari jaringan DITII di Jawa Tengah yang dipimpin Amir Fattah. Gerakan ini tersebar melalui infiltrasi kelompok bersenjata yang beroperasi di pegunungan dan hutan. Penerimaan masyarakat sangat terbatas karena DITII di Tegal bergerak dengan cara-cara koersif, menyandera kepala desa, merampok logistik desa, dan menyebar teror. Penolakan rakyat terlihat dalam kerjasama mereka dengan aparat TNI, terutama selama operasi penumpasan. Dampaknya, keamanan desa sangat terganggu. Banyak rakyat mengungsi, sekolah-sekolah tutup, dan aktivitas tani berhenti karena ladang menjadi lokasi pertempuran atau dijarah.
Ekonomi desa lumpuh. Setelah operasi militer intensif dan penangkapan sejumlah tokoh DITII di wilayah Tegal, akhirnya Amir Fattah dan pasukannya menyatakan untuk menyerah pada akhir 1951. Saudara, mengapa pemberontakan DITII masih menuai kontroversi? Di tengah perjalanan panjang sejarah Indonesia, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITI, menempati satu bab yang penuh luka sekaligus perdebatan. Dimulai sejak akhir 1940, gerakan ini menyebar dari Jawa Barat ke Aceh, Sulawesi Selatan, hingga Kalimantan Selatan. Meski secara resmi dicatat sebagai pemberontakan terhadap Republik, kisah DITI jauh lebih kompleks daripada sekadar upaya menggulingkan kekuasaan. Kontroversi tentang DITI hingga kini belum sepenuhnya reda. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai bagian kelam dari masa lalu, sebuah gerakan bersenjata yang menggunakan kekerasan atas nama agama dan menggoyahkan stabilitas negara yang baru lahir. Namun di sisi lain, ada pula yang memandangnya sebagai ekspresi kekecewaan terhadap negara, sebagai gerakan yang lahir dari perasaan dikhianati oleh janji kemerdekaan yang tak sepenuhnya ditepati. Ketika Republik Indonesia menyepakati Perjanjian Renville pada 1948, Jawa Barat, tempat basis kekuatan Kartosuwiryo, masuk wilayah pendudukan Belanda. Banyak pasukan Republik mundur dan kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Bagi Kartosuwiryo dan para pengikutnya, Indonesia yang merdeka belum menjamin tegaknya syariat Islam. Mereka menganggap negara sekuler berbasis Pancasila tidak mencerminkan aspirasi sejati umat Islam. Disinilah konflik ideologi mengeras. Negara mempertahankan konsep nasionalisme yang inklusif, memayungi semua golongan, suku, dan agama. Sementara DITI menawarkan visi lain, negara berbasis hukum Islam. Konsepsi ini tak hanya berseberangan secara politik, tetapi juga menciptakan ketegangan dalam ranah sosial dan budaya. Apalagi gerakan DITI kemudian melibatkan kekerasan bersenjata, aksi sabotase, hingga teror terhadap warga sipil, sesuatu yang meninggalkan trauma mendalam di berbagai daerah. Namun seperti halnya konflik bersenjata lain, kekerasan bukan milik satu pihak saja. Dalam berbagai penumpasan DITII, tindakan represif dari aparat negara juga tercatat menyebabkan korban sipil. Dalam situasi perang gerilya, batas antara pelaku dan korban menjadi kabur, antara pembela dan pemberontak menjadi relatif, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Narasi sejarah resmi yang dibentuk Orde Lama dan Orde Baru menyudutkan DITII sebagai musuh negara, tanpa menyisakan ruang untuk menjelaskan latar sosial, ekonomi, dan politik yang melatari kemunculannya. Selama puluhan tahun, narasi ini berdiri kokoh dalam buku-buku pelajaran dan pidato-pidato kenegaraan. Baru setelah reformasi, muncul upaya dari sebagian akademisi dan aktivis untuk merekonstruksi ulang sejarah ini dengan lebih kritis dan seimbang. Inilah yang menjadi akar kontroversi hingga kini. Sebagian umat Islam merasa narasi negara terlalu menyudutkan simbol dan perjuangan Islam. Di sisi lain, banyak warga, terutama mereka yang menjadi korban konflik, tetap menyimpan luka terhadap tindakan brutal yang dilakukan atas nama jihad. Warisan ideologis DITI pun masih terasa di masa kini. Beberapa kelompok radikal mencoba menghidupkan kembali semangat serupa, meski tidak selalu memiliki keterkaitan langsung secara historis. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bayang-bayang pemberontakan masa lalu bisa menjelma dalam bentuk baru di era modern. Pada akhirnya, memahami pemberontakan DITI tidak bisa hanya melalui satu kacamata. Ia bukan hanya soal pengkhianatan, juga bukan hanya soal perjuangan. Ia adalah hasil benturan ideologi, realitas politik pasca kemerdekaan, dan ketegangan antara harapan dan kenyataan. Untuk itulah kita membutuhkan cara pandang yang lebih adil, yang tak sekadar menyalahkan atau membenarkan, tetapi mencoba memahami konteks dan kompleksitas sejarah yang melatarinya. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan penulisan ulang sejarah nasional sebagai bagian dari upaya memperbarui narasi sejarah yang telah ada. Proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025
bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan bahwa penulisan ulang ini bertujuan untuk memperbarui dan melengkapi catatan sejarah nasional berdasarkan temuan-temuan terbaru. Hal ini mencakup periode prasejarah hingga era kontemporer, termasuk masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya belum tercakup dalam buku sejarah resmi terakhir yang diterbitkan pada 2012. Indonesia dalam arus sejarah. Lebih dari 100 sejarawan, profesor dan doktor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dilibatkan dalam proyek ini. Mereka bertugas menulis dan menyunting buku sejarah yang akan disusun dalam beberapa jilid, masing-masing dengan editor yang berbeda, mencakup berbagai periode sejarah. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, mendukung inisiatif ini dengan harapan bahwa proses penulisan ulang dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, menekankan pentingnya keterlibatan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh. Salah satu tantangan utama dalam penulisan ulang sejarah adalah memastikan bahwa narasi yang dihasilkan tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan semata. Sebaliknya, sejarah harus menjadi cermin reflektif yang membimbing bangsa ke arah yang lebih baik dan dewasa secara politik dan budaya. Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, penulisan ulang sejarah nasional diharapkan dapat menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif, serta membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh bagi generasi muda. Indonesia tengah menyusun ulang sejarahnya. Upaya ini bukan sekadar menambah halaman baru dalam buku pelajaran, melainkan menggali kembali lembaran-lembaran masa lalu yang selama ini ditulis dalam bayang-bayang kepentingan politik dan kekuasaan. Dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga era reformasi, semua periode ditinjau kembali dengan semangat baru, kejujuran, keberagaman suara, dan keberanian menghadapi masa lalu. Namun, menyusun ulang sejarah bukan pekerjaan yang tanpa risiko. Di antara kisah-kisah yang dibuka kembali itu, ada satu bab yang menyentuh relasi sensitif. Masa penjajahan Belanda. Selama lebih dari 3 abad, Indonesia hidup dalam bayang-bayang kekuasaan kolonial. Dari kerja paksa di perkebunan rempah hingga agresi militer pada masa revolusi, luka-luka sejarah itu masih membekas dalam memori kolektif bangsa. Kini, dengan penulisan sejarah yang lebih terbuka dan faktual, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Apakah hal ini akan mengguncang hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda? Jawabannya bergantung pada cara sejarah itu ditulis. Bila narasi yang muncul penuh tuduhan dan emosi tanpa dasar ilmiah yang kuat, maka sangat mungkin memicu ketegangan. Belanda bisa merasa dicemarkan atau dipermalukan di mata dunia. Diplomasi pun berpotensi membeku, bahkan publik kedua negara bisa kembali terpolarisasi oleh sentimen lama yang seharusnya sudah disembuhkan. Namun di sisi lain, jika penulisan ulang sejarah dilakukan dengan pendekatan akademik yang jujur, terbuka, dan inklusif, justru ini menjadi peluang emas. Peluang untuk menyembuhkan luka bersama. Peluang untuk Belanda mengakui bagian-bagian gelap dari masa lalunya. Sebagaimana pernah dilakukan Raja Willem Alexander pada 2020 saat ia menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan yang dilakukan selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, sejarah bisa menjadi jembatan rekonsiliasi. Sejarawan dari kedua negara dapat duduk bersama, menggali arsip, menyusun narasi bersama yang tak hanya adil bagi Indonesia, tetapi juga memahami posisi Belanda sebagai bangsa yang sedang menghadapi warisan kolonialnya sendiri. Dari sini, sejarah bukan lagi alat propaganda, tetapi menjadi ruang dialog, pembelajaran, dan pemulihan. Dampak diplomatik dari penulisan ulang sejarah Indonesia tidak bersifat absolut. Ia tidak akan memperburuk hubungan selama yang ditulis adalah kebenaran, dan kebenaran itu diungkap dengan cara yang adil. Karena pada akhirnya, yang dituntut dari sejarah bukan penghakiman, melainkan pengakuan. Bukan dendam, tetapi kejujuran. Dan dalam kejujuran itulah, hubungan Indonesia dan Belanda
justru bisa tumbuh menjadi lebih matang, bukan atas dasar kepura-puraan, tetapi atas dasar saling menghormati masa lalu dan bersedia membangun masa depan bersama.